Shalom. Shalom, haleluya. Apa kabarnya minggu ini? Luar biasa, puji Tuhan ya. Ya, semuanya makin diajak untuk menjadi pemuji dan penyembah. Saya bersyukur bahwa ada event yang makin hari makin naik. Di dalam kecintaan kita kepada Tuhan. Di dalam fokus kita kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Dia saja yang menjadi fokus hidup kita saat ini, yang kita lalui juga saat yang akan datang. Saya teringat kepada satu kata tadi di dalam pembacaan ayat firman Tuhan, dikatakan dengan jelas, ketika Injil Kerajaan Allah sudah disampaikan dari ujung bumi ke ujung bumi yang lain, dan sampai tidak ada satupun yang tidak mendengar tentang Tuhan Yesus, maka akan tiba kesudahannya. Wow, akan tiba kesudahannya. Artinya apa ya? Yesus datang, second coming. Dia akan datang sebagai Tuhan, sebagai Raja yang bukan kecil di Bethlehem, sebagai anak yang lemah, tetapi sebagai Raja di atas segala raja, yang mengatasi langit dan bumi. Tadi dikatakan di dalam lagunya, mengatasi langit dan bumi. Sebab Tuhan kita yang lemah, yang dulu lahir di Bethlehem, di Israel, di daerah Palestina 2020 tahun yang lalu, 2025 tahun yang lalu, itu tidak akan datang lagi sebagai Tuhan yang lemah. Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja, King of King, sebagai Tuhan yang akan memerintah untuk selama-lamanya di dalam kekekalan. Amin. Percaya bahwa Yesus yang dulu lemah, Yesus yang dulu disalibkan, Yesus yang dulu dianiaya, Yesus yang dulu tidak terhitung oleh bangsa Romawi sehingga dia disalibkan, dia akan datang sebagai Raja, sebagai Imam Agung, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai sembahan yang bumi butuhkan. Itu Yesus. Saya teringat kepada pengajaran Tuhan Yesus, temanya mengampuni. Temanya mengampuni adalah tipikal murid Tuhan Yesus sejati. Mengampuni adalah tipikal murid Tuhan Yesus sejati. Tadi ilustrasi saja tentang Yesus. Bagaimana dia yang lemah 2025 tahun yang lalu menjadi Tuhan yang mengatasi segala langit bumi dan segala isinya. Sehingga setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, bahkan setiap umat manusia akan menyembah Dia. Itu Yesus. Iman kita sesuai dengan dari Kejadian sampai dengan Wahyu, 66 kitab mengatakan, mengagungkan, menubuatkan tentang restorasi Allah, tentang bagaimana Allah akan membuat bahwa segala sesuatunya indah pada waktunya. Tema firman Tuhan pada minggu ini, terima kasih untuk Pak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mengizinkan saya kembali ada di mimbar ini. Tadi ada suara berkata, bukan suara, jadi tidak terlalu berbahasa roh juga, tetapi ada seperti ada belutut. Ada seperti sangat kuat sekali voice itu kepada saya, sehingga saya lakukan itu. Karena saya tidak layak untuk melakukan itu kalau bukan kasih karunia Tuhan. Jadi tema firman Tuhannya, mengampuni adalah tipikal murid Tuhan Yesus sejati. Mau mengampuni? Mau? Karena kalau kita nggak bisa mengampuni, kita nggak akan bisa layak untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Tidak akan pernah bisa layak. Sebab Imam Agung kita, Tuhan kita adalah Allah yang mengampuni. Allah yang mengasihi. Tuhan yang mempraktekkan hidupnya dengan pengampunan yang sempurna dalam setiap apapun yang ia lakukan, yang ia layani, yang ia kerjakan, yang ia ada. Bahkan ketika ia di kayu salib, ia berkata, Bapa, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita buka di dalam di dalam Lukas 6 ayat 27 dan 28.
Dalam Lukas 6 ayat 27 dan 28. Demikian firman Tuhan. Saya undang umat Allah yang dikasihi Tuhan, hamba-hambanya Tuhan Yesus, untuk boleh bangkit berdiri. Kita deklarasikan firman Tuhan ini. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 28-nya, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Amin. Silahkan duduk. Ini pengajaran Tuhan Yesus yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia tidak membawa pedang, dia tidak berperang dengan bangsa Romawi. Oleh sebab itu, bangsa Israel, bangsa Palestina, bangsa Yahudi pada saat itu tidak menerima dia. Karena bangsa Israel, bangsa Yahudi menantikan Mesias yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari penjajahan bangsa Romawi. Sebelumnya, Yudas Makabe melakukan pemberontakan kepada bangsa Romawi dan dihancurkan, dimusnahkan. Yudas Makabe, si Palu, bahasa Ibrani, si Palu ini dimusnahkan, dihancurkan. Sehingga pengharapan bangsa Israel untuk kejayaannya seperti di zaman Daud tidak masuk ke dalam Tuhan Yesus. Tetapi apapun yang diharapkan bangsa Yahudi, mereka menolak dia, Tuhan yang setia, Allah yang pengampun, Allah yang begitu kasih, Allah yang menyatakan dirinya sebagai manusia, Allah yang hina, tertolak dan ditolak oleh bangsa Yahudi. Tetapi Yesus menggenapi apa yang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya, bahwa akan datang Mesias, akan datang penyelamat, akan datang Tuhan yang bukan membawa pedang, tetapi membawa kasih dan kebenaran. Amin. Jadi pertumbuhan kekristenan itu tidak berdiri di atas peperangan dan pedang. Pertumbuhan kekristenan sampai saat ini ada di Sumatera Utara, ada di Bogor, ada di Kalimantan Barat, ada di Borneo, ada di Papua, ada di manapun, bahkan ada di ujung bumi. Itu awalnya penyebarannya tidak melalui pedang dan peperangan. Melalui bagaimana mereka menghidupi gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Mereka mengampuni, mereka dianiaya, mereka dibunuh, bahkan mereka bisa berkata, Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus adalah martir yang pertama mati untuk menjadi orang yang bisa mengampuni. Dia dilempari batu, dia dirajam. Bahkan ketika dia dilempar batu, dia melihat Yesus ada dalam kemuliaannya. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus memiliki roh yang bisa mengampuni. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni, kita tidak layak menjadi murid Tuhan Yesus. Belum lama ini ada event hebat, ada event besar di Amerika Serikat, di United States of America, seorang influencer yang menyuarakan kebenaran, yang menyuarakan pondasi ilahi tentang kekudusan, tentang keluarga, tentang penyerahan diri kepada Allah yang seutuhnya di dalam nama Yesus. Dia ditolak sampai dia mati dibunuh. Namanya Charlie Kirk. Dia seorang influencer. Dia menyuarakan sebuah generasi muda di Amerika, generasi Yosua, untuk kembali kepada Tuhan dalam pondasi kebenaran, kekudusan, integritas. Tetapi dia ditolak. Dan ketika dia mati ditembak, belum lama ini, mungkin 2 bulanan atau kurang lebih seperti itu, dia mati ditembak. Dunia menyaksikan bagaimana orang yang mati dibunuh ini, tetapi keluarganya mengampuni. Erika, istrinya, dia berkata, Tuhan
Jikalau bukan karena engkau yang membuat saya melihat jenazah suami saya tidak akan pernah bisa mengampuni orang yang membunuh suamiku. Dia adalah tulang punggung saya. Dia adalah sumber kehidupan saya. Dia bentuk kasih engkau Tuhan kepadaku. Tetapi karena engkau Yesus, aku mengampuni yang membunuh dia. Wow, amazing. Bagaimana dunia mempraktekkan satu radikalisasi dengan kasih yang nyata. Akibat dari gerakan Erika mengampuni orang yang menembak suaminya, Amerika dipulihkan. Generasi muda Amerika datang, memuji, menyembah, mencari Yesus. Gereja di dunia barat itu sudah dimasuki oleh paham ateis, gnostis. Paham yang membuat itu Tuhan tidak ada, Tuhan tidak pernah menyelamatkan, Tuhan tidak pernah berkata, datanglah kepadaku. Tetapi melalui Charlie Kirk ada perubahan. Bagaimana bangsa Amerika yang dulunya zaman Derek Prince. Derek Prince adalah seorang hamba Tuhan abad 19 yang membuat Amerika itu bergerak ke arah pujian, penyembahan, hidup dalam integritas, dalam kebenaran, dalam fondasi keluarga yang benar, berorientasi kepada Tuhan Yesus sebagai gembala agung, sebagai kepala gereja, sebagai kepala keluarga. Tetapi melalui perubahan peradaban, asimilasi, pengajaran-pengajaran, filosofi dan lain-lain, bangsa ini berubah. Charlie Kirk diizinkan Tuhan untuk menyatakan God is love. Tuhan itu kasih, Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu melakukan pelayanan, Tuhan itu tidak berteori, tetapi dia berpraktek. Ini aku sebagai martir di akhir zaman. Dulu sebelumnya ada Martin Luther King. Dia mati ditembak. Tokoh hak asasi manusia. Dia tidak membicarakan kekristenan, Martin Luther King. Dia tidak. Tetapi dia membicarakan emansipasi, sosialisasi, nilai-nilai hak kebenaran. Dia tidak membawa Kristus. Walaupun dia adalah pengikut Tuhan Yesus yang setia. Kita belajar bagaimana dunia saat ini berjalan kepada pondasi tidak bisa mengampuni. Kita jangan berjalan dalam pondasi dunia yang tidak bisa mengampuni. Sebab bahasa dunia gini, kalau gue katanya, kalau aku diledekin, saya akan ngeledekin 10 kali lagi ledekan kamu. Kalau saya mungkin dibenci, saya akan membenci kamu seumur hidup. Ada satu kisah nyata, saya lihat, saya saksikan. Ada satu keluarga bermusuhan selama 7 tahun, dia tidak bisa berkomunikasi, dia tidak bisa bersua, dia tidak bersalaman, padahal dekat rumahnya itu bertetangga, dekat. Ya dia begitu aja selama 7 tahun. Bayangkan, selama 7 tahun dia ada bersama-sama tetapi tidak bisa berkomunikasi. Kita sebagai umatnya Tuhan Yesus, kita harus hidup dalam pengampunan. Kita harus hidup dalam mau mengampuni. Saya adalah seorang yang sifatnya itu jelek, buruk, dan ada sedikit radikal. Tahun 80-an, tahun 90-an, saya satu-satunya orang yang tidak bisa mengampuni. Tetapi ketika saya belajar untuk terus mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau, benih mengampuni saya itu mulai hadir. Saya tidak akan pernah membuat keributan di dalam hidup saya menjadi lama lebih dari 1 jam. Saya katakan, just only 1 hour. Enough. Cukup 1 jam saja, setelah itu saya akan minta maaf kepada dia. Atau saya akan berkata, Tuhan, saya akan datang, saya minta maaf kepada dia. Dan itu saya lakukan, tidak pernah bohong. Karena firman Tuhan ini juga menyangkut saya untuk melakukannya. Sebab ketika saya tidak bisa mengampuni, karena ada 2 orang yang dalam 2 minggu ini membuat saya harus mengampuni dia. Di luar sini ya, di luar tempat ini. Jauh dari sini, ya, dia jauh. Maksudnya itu saya alamin, dan ketika itu
pagi saya harus selesaikan semuanya, dan juga saya harus datangin rumahnya, dan setelah saya datangi rumahnya, saya selesaikan. Enough. Tidak ada lagi persoalan. Jadi semuanya sudah selesai, karena Tuhan yang saya sembah, yang namanya Yesus, melakukan itu. Amin. Tuhan yang menjadi imamat agung kita selama-lamanya, memperjuangkan itu, bukan memperjuangkan, menghidupi dalam hidupnya. Bahkan dikatakan di kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan yang dilakukan oleh Elika, istri daripada Chaliki, itu memerdekakan dia. Dia nulis sebuah puisi, puisinya sederhana. Kemerdekaan dari Tuhan Yesus yang membelenggu hidup, hati, dan keluargaku telah menjadi kemerdekaan sejati yang membuat aku mengasihi yang membunuh suamiku. Oh, nggak bisa. Nggak akan pernah bisa. Suaminya itu tulang punggung. Mungkin akan menjadi pejabat di Amerika nanti. Akan dipilih oleh Senat menjadi orang yang akan dipakai oleh Donald Trump sebagai orang yang layak di pemerintahan. Dihancurkan oleh seorang pembunuh. Tetapi dia menulis bahwa ketika dia mengampuni orang yang telah membunuh suaminya, dia mengalami kemerdekaan yang tidak terbataskan. Kita belajar bahwa ada begitu banyak tubuh, jiwa, roh hidup kita tidak bisa mengampuni. Percayakanlah bahwa ketika ada event yang membuat kita tidak bisa mengampuni, kita belajar, kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya saya bisa mengampuni. Sebab mengampuni adalah pembelajaranmu. Sebab mengampuni adalah sifat karakter daripada Engkau Tuhan. Sebab mengampuni adalah bagian daripada kasih-Mu yang akan aku praktekkan buat keluargaku, buat siapapun. Sehingga melalui apa yang aku lakukan mengampuni, Engkau Tuhan dipermuliakan. Erika saat ini menjadi orang yang kita tidak pernah mengkultuskan. Yang Pak Gembala bilang tidak. Tetapi dunia melihat. Mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang sesat, mana pengajaran yang mengandung kasih. Karena dunia saat ini bisa melihat. Siapakah yang benar yang harus kita sembah? Apakah kita akan berperang sehingga harus menyembah orang yang menyebarkan peperangan untuk melakukan identitas keagamaannya? Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Bahkan Yesus teraniaya, bahkan Yesus memiliki pengampunan yang terhebat, yang termulia, yang terindah, yang tidak ada tandingannya dibanding nabi-nabi yang lain. Bahkan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat oleh orang-orang yang melakukan ini. Saya akan nyanyikan lagu sembarangan, karena saya itu juga di tempat ini untuk Tuhan Yesus, tentang mengampuni. Lagu sembarangan yang diciptakan pada saat ini langsung online, karena saya tahu mengampuni itu luar biasa. Tadi saya udah cerita ada satu keluarga 7 tahun nanti akan diajak Pak Kevin ke sana. 7 tahun dia nggak bisa berbicara, dengan bermusuhan, adik kakak bermusuhan. Saya bingung loh, 7 tahun rumahnya bertetangga itu nggak bisa berkomunikasi. Bingung saya. Tetapi saat ini sudah mulai ada komunikasi, walaupun komunikasinya tidak semesra sebelum mereka bermusuhan. Bingung saya, 7 tahun dalam pengakuannya nggak mau, saya benci kepada dia. Ngelihat mukanya saya pengen ngeludahin dia katanya. Melihat mukanya saya ingin meludahi dia, padahal itu nggak sampai ke tahap itu. Jadi artinya bagaimana kebencian tidak bisa mengampuni, itu bisa membuat jiwa kita sakit. Percaya nggak? Kita memikirkan orang lain, tentang kesalahan orang lain, kita nggak bisa mengampuni. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu kita akan sakit. Percaya. Karena itu tidak ada gunanya. Tetapi ketika kita berkata, Tuhan, aku mengampuni dia. Tuhan, aku memberkati dia. Tuhan, Engkau buat dia menjadi lebih baik. Sehingga melalui apa yang dia lakukan, Tuhan, Engkau hadir dalam hidupnya. Merdeka kitanya. Tapi kalau kita mendendam ke dia, ulu hati kita bisa sakit. Bahkan
Penelitian mengatakan ketika kita menyimpan kepahitan orang lain dalam waktu yang lama, tahunan, itu kita bisa sakit loh. Hati-hati, be careful. Ya, saya nyanyi ya tentang mengampuni. Haleluya. Mengampuni adalah karyamu Yesus. Mengampuni adalah kasih-Mu. Engkau sungguh ada di segenap kasih-Mu. Yesus, sumber pengampunan. Mengampuni adalah kasih-Mu, Yesus. Mengampuni adalah karya-Mu. Amin. Yesus, Kau ada di setiap langkahku ketika ku mengampuni. Ya, itu aja lagunya. Maksudnya, ya saya harus praktekin. Saya mau mengampuni bukan dengan teori. Saya mau mengampuni dengan dipraktekkan. Mulai dari keluarga saya, kepada teman-teman, kepada siapapun, kepada event yang lebih luas. Sebab kalau tidak mengampuni, saya tidak layak menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati. Amin. Ya, yang kedua, ketika kita mengampuni, kita menerima kasih karunia. Ingat ya, waktu tadi saya udah cerita tentang Charlie Kicks, Erika, istrinya itu dimerdekakan. Tidak ada orang yang akan pernah ikhlas suaminya menjadi tulang punggung dia, suaminya calon senat, yang dalam dunia dia akan hebat. Ternyata selesai, dibunuh. Dia bukan normal matinya, dibunuh. Karena memperjuangkan kebenaran. Jika dia tidak hidup di dalam Tuhan, dalam pengampunan yang benar, istrinya, Erika ini tidak akan pernah bisa mengampuni orang yang membunuh dia. Kita belajar dari persoalan ini bahwa ketika kita mengampuni, kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ketika kita mengampuni, yang pertama, ketika kita mengampuni, kita dimerdekakan. Yang pertama, amin, dimerdekakan. Dari konsep apapun, dari keadaan apapun. Kita dimerdekakan. Kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh baru. Yang kedua, mengampuni kita mendapat kasih anugerah daripada Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Iya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9-nya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi, kalau kita udah bisa mengampuni, jangan menyombongkan diri. Gue bisa nih mengampuni. Gue diledekin kagak apa-apa. Hati gue kayak kapas. Bahkan udah digebuk, belepuk, gebuk, letak, digebukin, dijitak, apa-apa, masih bisa. Ada. Karena saya melihat orang itu ada, dia nggak membalas, ada. Bahkan ketika dia diinjak-injak, dipukulin, dia bisa ngasih tangan, ngasih salam kepada orang yang memukulin itu, dan tidak ada masalah. Ada. Itu bukan dari murid Tuhan Yesus aja bisa kayak begitu. Tetapi jika kita bisa melakukan event yang seperti itu, ditempelin kita ketawa, jangan ketawa-ketawaan ya maksudnya. Ya, maksudnya kita nggak mendendam, kita menganggap tidak ada persoalan, tidak ada kejadian itu, semuanya itu hanya sebagai bunga-bunga dalam mimpi, gitu ya. Ya cuma salah bunga-bunga dalam mimpi. Tidak, ini jangan membanggakan. Jadi kalau kita bisa mengampuni, kalau kita bisa menjadikan mengampuni itu memberkati, itu karena kasih karunia Tuhan. Naik lagi levelnya, kita mendapatkan
kasih karunia Tuhan. Bayangkan tadi di atas lagunya, kasih karunia Tuhan itu berbicara tentang kemerdekaan, tentang shalom, tentang damai sejahtera, tentang sukacita, tentang sesuatu yang tidak ada intimidasi di dalam hidupnya, tidak ada penekanan. Di situ ada satu hal yang membuat kita merdeka. Saya nggak ingat-ingat lagi loh kesalahan kamu kepadaku. Bahkan aku menganggap kamu tuh teman, walaupun mungkin ada sesuatu yang nggak bisa kita bersatu. Itu adalah bentuk anugerah Allah yang terindah dalam kita. Dikatakan ayat Efesus 2 ayat 8, jangan engkau bermegahkan diri, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita sudah naiknya level, sudah bisa mengampuni, menerima kasih karunia, dan setelah kita menerima kasih karunia, iman kita ditumbuhkan, dikuatkan. Dia itu tumbuh levelnya. Kalau dia memang menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi orang yang melayani Tuhan, dia hatinya murni. Tadi Ibu Noni bersaksi, ada banyak orang ke gereja, tetapi bisa berbeda dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam kasih, dalam tingkah laku, dalam aktivitas, bahkan dalam keluarga sekalipun, walaupun dia rajin ke gereja. Tetapi ketika kita sudah bisa mengampuni, kita mendapatkan kasih karunia, iman kita ditumbuhkan. Jadi iman kita nggak mandek, nggak stagnan. Iman kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada filosofi yang lainnya. Tidak ada pengajaran yang lainnya. Hanya pertumbuhan iman kita di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, ketika kita mengampuni, kita menjadi manusia yang dimerdekakan. Amin. Yang kedua, kita mendapat kasih anugerah dari Tuhan. Yang ketiga nih, yang paling penting. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Nah, ini dia. Pada saat kita mengampuni, pada saat kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, di mana iman kita bertumbuh di dalam kemerdekaan sejati di dalam nama Tuhan Yesus, Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Ini penting. Sebab seberapa besar hebatnya kita, pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, kalau tidak ada pengampunan dari Tuhan untuk setiap hidup kita, tidak ada gunanya. Saya percaya Charlie Kidd, dia layak untuk menerima mahkota kehidupan dari Tuhan Yesus. Saya sangat percaya dia adalah seorang martir di era modern. Di abad 20 sebetulnya penembakan karena orang dikritik, karena orang diajak untuk benar, untuk merubah gaya hidupnya yang jahat menjadi baik, tetapi dia kecewa, dia melakukan pemberontakan, dia membunuh. Itu dalam HAM pun tidak diizinkan untuk dibenarkan. Tetapi Erika berkata, karena ada Yesus dalam hidupku, ada Yesus yang menuntun jalan hidupku sejak aku berada bersama suamiku, walaupun di peti jenazah, dikatakan walaupun di peti jenazah, tetap aku mengampuni orang yang telah merenggut nyawa suamiku. Aduh, nggak bisa dah. Kita aja ditempeleng, maaf nih. Ini Pak Willy pernah ditempeleng. Belepok 2 kali. Saya bingung juga mau ngelawan, saya takut, badannya gede. Ya kan di stasiun, badannya gede. Melotot ya. Lu berani lo sama gue. Gua tampol lo. Oh, takut deh, ya deh. Maaf, saya salah. Yang di stasiun ngebelain saya. Jadi, kenapa Pak? Saya gebukin ya Pak? Jangan. Begitu. Saya nginjek kaki dia, maksudnya nginjek kaki dia mungkin kesakitan, langsung leprek dia nempeleng. Pelopok, aduh, tempeleng saya. Tapi saya, maaf Pak, saya salah, saya nginjek. Waktu itu sepatunya sepatu abri, gede yang gede, jadi nginjek kan.
Aduh, bingung saya. Memang lagi itu penuh, jadi kereta tuh penuh. Jadi ya udah ditempeleng, belepok 2 kali, tapi nggak kenceng sih. Kalau saya tempelengan Bang Andi sih saya langsung jatuh. Dia udah tua, tapi mungkin ya temperamennya gitu. Tapi saya bisa ampuni orang lihat, saya gebukin nih Pak, katanya. Jangan. Saya peluk dia. Maksudnya itu kisah nyata. Kita mengampuni itu, sayanya makin disenangin sama orang-orang yang ada mau antrian tiket kereta. Jadi mengampuni itu kemenangannya. Buat kita disukai orang lain. Jadi artinya mengampuni itu tidak sombong, mengampuni itu lemah lembut, mengampuni itu ciri khas daripada murid Tuhan Yesus. Walaupun dia tidak tahu status saya apa, tetapi saya tahu bahwa ketika kita mengampuni, yang pertama kita mengalami kemerdekaan. Amin. Iya. Terus yang kedua, ketika kita mengampuni, kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia itu setiap pribadi lepas pribadi itu beda loh. Ya, kasih karunia itu setiap pribadi lepas pribadi itu beda. Saya di tempat ini belajar untuk mempraktekkan apa yang disampaikan melalui ke diri saya sendiri supaya tidak menjadi masalah gitu. Yang ketiga dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Ini dia. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang pertama, ketika kita mengampuni, kita menjadi manusia yang dimerdekakan. Yang kedua, kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Yang ketiga, ketika kita mengampuni, dosa-dosa kita disucikan dari segala kejahatan kita. Karena apa yang kita lakukan tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Kita sudah mempraktekannya, sehingga segala kejahatan kita yang najis, bahkan dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan Tuhan kurang pendengaran, kurang panjang tangannya, bukan tidak setia, tetapi dosa kitalah yang membuat ia menjauh dari kita untuk menolong kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini ditulis oleh Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Di mana? Di Pulau Patmos. Pulau Patmos itu ada di Turki. Galatia itu ada di Turki. Jadi Turki itu dulu adalah Imperium Roma yang pertama mungkin mengenal kekristenan. Walaupun saat ini tidak. Jadi Turki itu, Galatia itu ada di Turki. Efesus juga mungkin ada di Turki ya. Setelah itu Patmos juga ada di Turki. Itu karena imperium daripada Romawi. Jadi Turki itu bagian daripada jajahan bangsa Romawi di zaman itu. Jadi dikatakan kalau kita mengampuni, yang pertama kita mengalami kemerdekaan. Amin. Yang kedua, kita mengalami kasih karunia. Yang ketiga, kita disucikan dari segala dosa dan kesalahan kita. Itu penting loh. Waktu kita disucikan, dibasuh kembali seperti bayi. Makanya maaf, dulu ada pengajaran yang dulu pernah saya juga ikutin, ketika kembali kepada satu pengajaran, kita suci seperti bayi. Suci seperti bayi yang tidak tersentuh oleh dosa. Ternyata waktu kita mengampuni, waktu kita mendapat kasih karunia, dan kita merasakan Tuhan, aku nggak layak untuk mengampuni. Jika Tuhan tidak memberikan kasih karunia, tidak memberikan kekuatan, tidak memberikan kemampuan untuk aku melakukannya. Sebab itu bukan kekuatanku, tetapi kasih karuniamu Tuhan yang membuat aku bisa melakukan itu. Dan bonusnya, Tuhan menyucikan kita dari segala kejahatan yang kita lakukan. Menyucikan kita dari segala kejahatan yang kita lakukan. Setiap detik, setiap menit, lidah bibir kita itu bisa berdosa. Dalam imajinasi, dalam pikiran, dalam tindakan, dalam perkataan, dalam event apapun, kita akan sering berdosa. Dan oleh karena sering berdosa, kita tidak akan pernah layak masuk kerajaan surga selain di dalam kasih karunia Tuhan Yesus
yang membasuh dosa kita, yang membasuh pelanggaran kita, yang membuat kita dilayakkan oleh Allah untuk menerima keselamatan itu. Jadi yang penting dari semua yang ada untuk tema firman Tuhan pada siang ini, menjadi mengampuni adalah tipikal murid Tuhan Yesus sejati. Amin. Sebab kalau kita sebagai pengikut Tuhan Yesus tidak bisa mengampuni, sebetulnya nggak layak jadi murid Tuhan Yesus. Cuman tingkat mengampuni itu beda-beda. Jangan disamakan dengan Erika Kik, jangan disamakan. Dia memiliki hati yang seperti kapas. Dia memiliki hati yang mungkin tidak berpikir tentang dosa, tentang dendam, tentang masalah, tentang apapun. Walaupun anaknya saat ini kecil, dia menjadi tulang punggung. Tetapi dia berkata, walaupun suamiku tidak ada, Allah di dalam nama Yesus yang akan menjadi tulang punggung anakku untuk tetap Tuhan mengasihi engkau. Amerika itu gempar dengan pembunuhan Charlie Kirk. Hanya di Indonesia aja tidak diekspos. Tetapi di situ kita melihat bahwa kebenaran Tuhan itu mutlak. Pengajaran Tuhan Yesus itu betul-betul mulia. Pengajaran Tuhan Yesus itu ya dan amin. Dia melakukan sesuatu yang benar. Karena di situ kasih Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan yang kita lalui. Jadi yang pertama, ketika kita mengampuni, kita dimerdekakan. Amin. Jangan menyimpan dendam. Ketika kita ngingetin dia, setiap saat, setiap waktu diingetin aja diingetin. Bahkan lagi makan pun kalau dia udah dendam, dia ngingetin itu. Bingung saya, lagi makan nasinya maaf mau dimakan, benci gua sama dia tuh, gua jitak lu nanti. Terus kadang-kadang, itu manusia tuh aneh banget ya. Makanannya mau disuap salah jadi tumpah nasinya. Nah artinya itu bahaya. Lepaskan. Karena ada kemerdekaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Lepaskan. Terus yang kedua, waktu kita mengampuni, kita mendapat kasih karunia. Kasih karunia itu levelnya itu tinggi. Tidak ada level yang lebih tinggi daripada kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita mengikuti pengajaran Tuhan Yesus dalam mengampuni, dalam menerima kasih karunia-Nya, bahkan kita disucikan dari segala dosa yang ada dalam hidup kita. Jika kita mengaku dosa kita, sebetulnya waktu kita mengampuni, kita itu sedang mengaku dosa kita loh. Tuhan, saya nggak bisa mengampuni dia, selain Engkau Yesus yang menguatkan itu. Terus, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan dosa dia dalam kebenaran Kristus, sehingga kita disucikan. Amin. Disucikan, dimuliakan. Bahkan dikatakan, bukan disucikan, dimuliakan, bahkan kita layak menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Sebagai ayat penutup, saya akan ini di dalam Mazmur yang terakhir 150. Seseorang yang sudah bisa mengampuni, dia layak memuji, menyembah Tuhan setiap saat, setiap waktu, tanpa batasan, tanpa menit, tanpa detik, karena di situ Tuhan hadir dalam setiap kehidupannya. Mazmur 150. Kita ini Mazmur 150 yang terakhir dari Mazmur Daud sebagai penutup. Mazmur 150, demikian firman Tuhan. Ya. Jadi kitab yang paling banyak pasalnya itu Daud. Mazmur Daud ada 150 pasal. Ini saya akan bacakan pasal yang terakhir, akibat dari orang-orang yang bisa mengampuni dan telah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, dan dosanya sudah dihapuskan, dilayakan, yang seperti dulu di mesbah bait Allah. Kalau kita mau masuk ke mesbah kudus, itu nggak boleh sembarangan. Hanya imam saja, imam agung yang bisa melakukan itu. Tetapi saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, materai itu sudah dihapuskan. Karena dia adalah anak domba yang kudus,
Dia adalah korban sembahan sulung yang sempurna buat Allah. Dan kita lakukan ini, Mazmur 150. Demikian firman Tuhan. Kita bacakan ya sama-sama. Demikian firman Tuhan, Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Ya. Haleluya. Haleluya itu artinya apa sih? Maaf ya. Iya. Artinya haleluya itu seperti yang Pak Kevin lakukan tadi. Aku memuji menyembah Tuhan karena aku layak. Bahasanya gitu ya. Aku memuji menyembah Tuhan, mengambil bagian yang dulu ditentukan bagi pemuji penyembah, bagi Asaf, bagi yang lainnya. Tetapi saat ini aku memuji menyembah Tuhan dalam keberadaanku yang sudah dimerdekakan, yang sudah mendapat kasih karunia, yang sudah dihapuskan segala dosanya, sehingga lidah bibirku ketika aku memuji dan menyembah aku benar. Karena aku layak untuk melakukan itu. Kita baca ayat tadi, Pak Kevin tolong baca ayat 1 sampai dengan ayat 3, Pak Kevin. Haleluya, firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Ayat 4-nya Pak. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya sampai gemeter loh ini loh. Sampai ada bulu-bulu gitu. Jadi ini adalah gambaran 3000 tahun yang lalu Daud lakukan itu dalam pujian penyembahan, dalam pondok Daud, dan saat ini dilengkapi oleh gereja modern. Dan saat ini dilengkapi oleh gereja modern seperti tadi. Walaupun kita kecil gerejanya, ada gereja yang memuji, menyembah, mempraktekkan doa pujian penyembahan pondok Daud. Ternyata 3000 tahun yang lalu Daud sudah menulis dalam syairnya sebuah dimensi yang tidak terbatas, tetapi dialami oleh kita. Kita memuji menyembah dia dengan segala sukacita, dengan kelayakan, dengan kemerdekaan, dengan kasih karunia, bahkan segala dosa-dosaku Tuhan sudah dihapuskan. Jadi waktu Daud memuji ini, dia itu puasa loh. Kalau tidak salah 7 hari 7 malam dia puasa. Karena kasusnya dia itu habis ditegur waktu selingkuh sama Batseba oleh Nathan. Jadi Nabi Nathan itu menegur Daud dengan satu kata sederhana saja. Dia berkata, ada seorang yang memiliki kambing domba hanya 1-2 ekor saja. Tetapi orang ini diambil dombanya oleh seorang yang kaya, yang sangat kaya, yang punya segala-galanya. Dia ambil domba itu dan sehingga membuat yang memiliki 2 domba ini menangis kesedihan. Karena domba yang diambil itu domba kesayangannya. Terus Daud berkata, jikalau di Israel katanya ada orang yang seperti ini, aku akan menghukum mati dia. Dia tidak layak hidup. Nathan bilang, engkaulah tuanku baginda yang mulia yang melakukan itu. Dengan Batseba, engkau melakukan siasat yang jahat. Engkau membunuh Urea. Engkau melakukan sesuatu yang tidak layak. Dan Daud sadar, kalau Daud mau, Daud yang memiliki jiwa yang jahat, yang radikal, dia bisa membunuh Nathan. Karena Daud di zaman itu dia sudah menang atas semua apapun yang dia lakukan. Dia sudah menguasai Mesopotamia, menguasai Irak, Iran, walaupun tidak dijajah ya. Dan ia sadar dan ia bertobat. Dia menulis Mazmur ini. Mazmur 150 menjadi bagian daripada orang yang layak memuji menyembah Tuhan ketika dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita, tipikal gereja modern.
Kita boleh memuji menyembah di tempat ini dengan segala gaya, dengan segala apapun, tetapi satu hal, semuanya diberikan untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Amin. Kelemahan kita, vokal kita, suara kita, kejelekan kita, apapun, ketika kita mau melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, kita dimerdekakan. Kita mendapat kasih karunia. Kita juga memperoleh pengampunan. Ini penting. Sebab kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah, oleh Tuhan semesta alam ini, hidup kita tidak ada artinya. Dan Daud mengalami event yang luar biasa. Sehingga dia menciptakan Mazmur 150 yang terakhir sebagai bagian dari sukacita hidupnya. Bahwa dia sudah dimerdekakan, bahwa dia sudah mendapatkan kasih karunia, bahwa dia sudah diampuni dosanya, bahwa saat itu dia akan menjadi pemuji dan penyembah sepanjang hidupnya. Seperti kita mau lakukan kepada Yesus saat ini. Firman Tuhan sudah dibentangkan. Lagu saya itu tadi lagu yang jadul, yang aneh. Tetapi kadang-kadang kita diizinkan untuk nyanyi aja, walaupun musiknya nggak tahu, musiknya kemana, musiknya tidak jelas, tetapi waktu itu semua untuk Tuhan, saya tidak akan malu melakukannya. Jadi temanya, murid Tuhan Yesus sejati harus mengampuni. Amin. Yang pertama, mengampuni itu akan memperoleh kemerdekaan sejati di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, waktu kita mengampuni, kita mendapat kasih karunia. Yang ketiga, waktu kita mengampuni, dosa-dosa kita disucikan. Ingat ya, dosa-dosa kita disucikan loh. Jangan memikirkan kesalahan orang lain. Karena kesalahan kita bisa lebih banyak daripada dia. Kita belajar. Tadi saya udah ilustrasikan, bukan ilustrasi, kisah nyata. Tentang Erika Kicks. Bagaimana dia mengampuni. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa dunia lakukan. Ia bisa lakukan karena ada Tuhan Yesus. Yang keempat, ketika kita mengampuni, kita layak menjadi pemuji dan penyembah Tuhan sepanjang waktu. Nah, kayaknya saya nubatkan aja Pak Dipo dah. Nanti suatu ketika memuji lebih dari 4-5 jam untuk Tuhan Yesus. Ya, untuk Tuhan. Jangan takut rugi jasmani dan fisik. Karena waktu kita lakukan untuk Tuhan dalam hal sudah bisa mengampuni, ada kasih karunia, ada pengampunan dosa dari Allah sendiri, kita layak melakukan ini bagi Tuhan Yesus. Sebagai penutup, saya minta Mazmur 150 ayat 6-nya. Ini yang penting. Setelah itu, minta Bapak Gembala untuk dalam doa. Ini yang penting nih. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Yang tidak bernapas, maaf, yang udah ada di peti, yang udah ada di kuburan, yang udah ada di mana, itu nggak bisa memuji Tuhan. Selain pohonnya goyang, dianggap setan. Nah, kita yang masih bernapas, maaf, pujilah Tuhan. Karena tidak ada lagi yang harus dipuji selain Dia yang layak menerima pujian, hormat, dan syukur. Sebab pada saat kita sudah kaku, sudah di jasadnya udah nggak bisa apapun, kita tidak bisa melakukan apapun. Selagi kita kuat, selagi kita sehat, selagi kita bisa melakukan aktivitas apapun, pujilah Tuhan dalam hidup kita sepanjang waktu. Amin. Karena kita sudah mengampuni, kita sudah dimerdekakan, kita sudah mendapat kasih karunia, dan dosa kita sudah diampuni. Firman Tuhan sudah disampaikan. Biar segala sesuatu yang disampaikan menjadi berkat buat saya yang mempraktekannya dan bagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya, amin.